Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Vina guys. Seperti apa ya berita untuk kali ini. Dan ini semakin sini belum ada titik terang ya. Karena ya seperti biasa ya, kalau melawan dengan Ladusi itu agak-agak sulit ya guys ya. Nah yuk kita lihat bareng-bareng guys. Apalagi ini Ladusi yang dilindungi ya oleh para jenderal, termasuk oleh presiden kali ya mungkin ya. Karena pada saat itu kan presiden sudah berjanji bakal menguat kasus ini, tapi sampai sekarang bahkan seorang Jenderal Sigit pun tidak bisa berhasil ya. Ya mungkin karena Rudiana ini adalah apa ya guys ya, mungkin ya punya rahasia ya, atau punya sesuatu yang membuat mereka itu takut untuk mengungkap ya, untuk menangkap Rudiana ini guys ya. Apa videonya kita lihat bareng-bareng guys. Nih Elsa berbohong dengan mengatakan bahwa dia pernah ditayang. Jaya dan Eko di situ tidak pernah ditayangkan, tidak pernah dibuka di persidangan, baik di 2016 saat Sakat Natal maupun 2017 saat pengadilan orang dewasa. Pada saat mereka duduk sebagai terdakwa, tidak pernah. Jadi kalau itu yang dinyatakan pernah dibuka di persidangan, saya minta yang bersangkutan menyebutkan tanggal berapa rekaman itu dibuka, tanggal berapa. Apakah di tanggal 4 Oktober pada saat kesaksian Jaya, apakah pada tanggal 13 April pada saat kesaksian Eko, pada tanggal berapa Ibu? Karena yang hadir di sidang itu saya punya catatan detail banget. Walaupun acak-acakan, detail banget tanggal berapa tayangan video rekaman itu dibuka di persidangan, tanggal berapa. Kita sinkronkan dengan catatan dari panitera. Saya aja punya loh, seorang kampung punya loh catatannya, walaupun tulisannya kehabisan pulpen kemudian diganti spidol. Ada yang warnanya hitam tiba-tiba diganti warna biru. Saya yang orang kampung punya catatannya. Tanggal berapa apabila Ibu meyakini bahwa klien Ibu disuruh membuka, tanggal berapa? Kita sinkronkan dengan catatan panitera. Karena pada sidang tanggal 4 Oktober itu Jaya menyatakan dia tidak pernah mengakui perbuatan karena tidak melakukan. Kemudian dia menyatakan terpaksa mengakui karena ditodong pistol. Itu disampaikan di sidang 4 Oktober 2016 pada saat dihadirkan sebagai saksi di sidang Sakat Natal. Jadi yang Ibu maksud dibuka di persidangan tanggal berapa? Karena saya punya catatan detailnya. Siapa aja sih yang kalau itu perpukulan itu yang mukulin tuh yang diingat? Gugun Aris Papua Parudiana. Kalau Gugun ngapain? Nyetrum, basem, mukul, injek-injek. Kalau Aris Papua Sama, mukulin. emang pemukulan seperti apa Parudiana terhadap masnya? Langsung aja pancal, mukul, ibaratnya kepala lah. Langsung pukul-pukul aja di dalam kanit. Kalau untuk Aris Papua Ya sama, mukulin. itu setiap hari, Enggak, sore aja itu sampai jam 12. setiap sore. Enggak, sorenya aja pas kena, pas jam setengah 5 sampai jam 12. Habis jam 11 kita pindah, mau masuk ke penjaraan. Yang jaga penjaraan. Terus apa Ya. yang terjadi lagi? Dia dipukulin lagi sama yang penjaga tahanan lo. Kalau yang buat tahanan enggak, baik semua. Penjaganya aja yang pakai gembok. Itu melihat semuanya dari yang semua yang tertangkap itu saling melihat disiksanya. Saling melihat depan-depanan. Itu merubung bareng, itu hubungan. Kalau yang lihat Sakatata apa yang Ya sama, dipukulin. Sama kayak kita kayak gini langsung dipukulin. yang terparah siapa? Eko, Hadi, Eka,
Saya Jaya. Setelah itu, setelah mau pulang, apalagi ya perilaku yang diambil polisi? Cuman saya nggak suruh pulang, ditembak aja 3 kali. Tembak 3 kali, bikin surat lapor wajib 1 juta, Senin Kemis. Ada pesan-pesan nggak yang terakhir kali pada saat tadi keluar Nggak dari kepolisian? ada, Apa? suruh ngaku aja. Suruh ngaku aja. Iya. Untuk suruh ngakunya sendiri apa semuanya? Semuanya. Entah nih ya, Masya Allah, Elsa Sharif tulus bocorkan rekaman full saat Rudiana dan teman-temannya intimidasi Eko dan Jaya. Detik-detik Eko dan Jaya dihantam habis-habisan, katanya guys ya. Terima kasih Elsa Sharif dan Anda adalah pahlawan, katanya. Tuh, memukulkan. Tuh, video sengaja disensor karena terdapat adegan sadis. Pelaku di sini saat itu kepala dihantam, kaki gembok, disuruh minum air kencing, disetrum, dan mereka diperlakukan seperti hewan ya guys ya. Nah, aduh, menurut kalian gimana nih? Tetap saja ya mereka pasti bilang ini editan lah, itulah, percuma ya guys ya. Agak-agak susah kalau ladusin karena kan ya itu satu ini ya, satu Polda ya, satu ini ya, satu Polres ya, satu semuanya lah di situ ya, satu kantor kayaknya ya terlibat ya, satu ladusing ya, satu kantor itu tuh kayaknya terlibat semua ya, satu penjara itu ya, bukan satu penjara sih, satu polisi di situlah, Polri ya. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Kasus ini sangat menarik perhatian. Motif palsu di kasus Vina. Bukan hanya mungkin di Indonesia saja, tetapi bahkan di manapun di belahan dunia kasus ini menarik karena banyaknya kejanggalan dan bahkan sampai hari ini mayoritas pengamat hukum maupun praktisi dan akademisi itu menganggap bahwa ada hal yang sangat tidak benar dalam kasus ini, sehingga pada waktu episode yang lalu kita mengatakan bahwa saya menyatakan bahwa ini ada penilaian sesat. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena satu, kalau kita mencermati pasal 1 bab 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu sangat jelas pada angka 27 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, merasakan, dan mengetahui kejadian. Nah, kalau kita membaca dengan seksama putusan nomor 16 Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016 atas nama Saka Tatal, mulai dari putusan tingkat pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Cirebon sampai Mahkamah Agung, itu terjadi penyesatan di dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasari pada berita acara pemeriksaan penyidik. Nah, faktanya adalah satu. Saksi yang diajukan adalah tidak ada pun satu saksi yang melihat kejadian. Apa sebenarnya yang terjadi ketika dugaan peristiwa pembunuhan itu yang sebenarnya menurut kesimpulan para pemohon PK, pengamat hukum dan akademisi adalah kecelakaan tunggal. Karena apa? Yang pertama saksi korban yang namanya Rudiana, yang bapaknya Eki atau saudara Reski, itu di awal kesaksiannya menyatakan bahwa dia tidak mengetahui apa motif sehingga anaknya dibunuh. Tetapi terkait Vina, dia mengatakan bahwa Vina itu dibunuh karena yang cemburu adalah Peggy. Nah, Peggy itu yang dimaksud adalah Peggy Perong, yang juga disebut sebagai Egi. Nah, kesaksian Rudiana ini itu diikuti oleh orang yang namanya Andi Saprudin, Irwanto, Gugur Gumilar, dan kemudian Sudirman. Dalam perkembangannya, 4 saksi ini tidak ada yang saling beriringan atau tidak bersesuaian. Kenapa? Karena yang semula Rudiana mengatakan bahwa yang cemburu adalah Peggy, tetapi pada bagian lain ada yang mengatakan yang cemburu juga adalah Dani.
kemudian Dani ini terbukti dari hasil penyidikan atau penyelidikan terakhir. Ketika kasus ini dibongkar kembali dengan menjadikan tersangka Peggy, Polda Jawa Barat mengatakan bahwa manusia yang bernama Dani itu adalah manusia fiktif. Nah, kenapa bisa di dalam kesaksian itu ada orang yang bernama Dani disebut oleh saksi 4 orang tadi ini, bahwa Dani cemburu cintanya, ditolak oleh Pina, sedangkan manusianya tidak ada. Nah, itu satu. Yang kedua, faktanya, yang mengajak orang untuk melakukan pembunuhan atau mengejar orang ke atas flyover dan selanjutnya menuju ke belakang showroom mobil adalah namanya Andi. Sedangkan Andi ini juga adalah manusia fiktif. Nah, semua orang tadi yang menyatakan bahwa motif daripada kasus ini adalah Dani dan Peggy, tidak ada satupun sumber dari 4 orang saksi tadi yang saya sebutkan itu yang memenuhi syarat sebagai unsur untuk disebut sebagai saksi, yaitu melihat, merasakan, mengalami, dan mendengar langsung. Dan mengetahui kejadian itu. Sehingga semua saksi ini tidak memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 bab 1 angka 27 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, ini berarti apa? Kalau syarat-syarat kesaksian tidak dipenuhi, ini namanya de audito atau tidak sah sebagai saksi. Orang ini tidak bisa dinilai sebagai saksi. Nah, jadi karena kesaksiannya tidak sah, berarti seluruh isi putusan yang bercerita mengenai motif itu adalah tidak sah semua. Batal demi hukum. Nah, terakhir lagi, sekarang kita lihat sampai kemarin 2 hari yang lalu, si Sudirman itu masih diperiksa sebagai pemohon PK. Di dalam keterangannya, dia menyatakan bahwa semua keterangan yang dia kemukakan dalam sidang itu adalah pada waktu disidik, dia disiksa, semua terdakwa 8 orang itu mengaku disuruh minum kencing, kemudian disiksa. Bahkan Sudirman sendiri konon menurut keterangannya dalam sidang bahwa sampai hari ini dia tidak bisa duduk kalau dia tidak menggunakan korset karena bagian punggungnya ditembak senjata karet. Nah, ditembak dengan peluru karet. Nah, ini berarti apa? Bahwa kasus ini sepertinya kasus ini memang dibikin-bikin. Nah, kenapa dibikin-bikin? Karena tidak ada satu fakta yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa ini kasus benar-benar pembunuhan. Bahkan yang terjadi adalah dari 8 orang yang pernah dihukum ini, yang mengalami, itu semua sudah mencabut BAP-nya dan sudah memberi keterangan, saling memberi keterangan saksi di dalam pengadilan, dan ada saksi-saksi baru yang bermunculan yang menyatakan bahwa yang benar adalah bukan pembunuhan. Yang terjadi adalah kecelakaan tunggal karena ada orang yang melihat ketika si korban Eki itu naik ke flyover, dia mengangkat stang motornya bagian depan yang namanya disiksak ya. Nah, itu ada yang melihat dan kemudian setelah itu dia menabrak tiang listrik dan kemudian jatuh dan kemudian disitulah terjadi kecelakaan dan mengakibatkan nyawanya hilang. Nah, menurut kalian gimana setelah melihat video ini guys? Tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton video Oki Kevin. Mudah-mudahan selalu lancar listriknya dan dipermudahkan urusan dan sehat selalu buat kaliannya. Dan kalian ini terus saja di kolom komentar seperti biasa ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.